Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Kau dasar kami berharap. Jesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya penuh kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, menaikkan syukur kami. Pujian terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia Tuhan, mengiringmu, mengikuti panggilan-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami akan terus percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau yang telah berjanji, dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji,
klaim janji firman Tuhan, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan terjadi atas hidup kami. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang tak berjanji dan sanggup Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan sementara terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu kepada Tuhan, katakan, Aku punya Tuhan yang bisa sambil angkat tanganmu sebagai hadapan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari dan Tuhan. sanggup menggenapi imanku Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu denganmu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji firman, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima janji-Mu, kemenangan kami raih bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mau berserah, bernyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman bersama kami nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan,
sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami, Tuhan. Amin. Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi bersama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber Kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, biar segenap hati kami menyatakan Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin Tuhan. sumber kedamaian. Engkau Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali kumpulkan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini semua karena anugerah Tuhan. Baik saudara, ya teruslah percaya dan teruslah berharap pada Tuhan. Sebab apapun persoalan kita, apapun masalah kita, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang pasti akan menambah peneguhan iman kita, sebab kesaksian itu ya dapat mengalahkan iblis. Kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi saya sangat diberkati lewat khotbah-khotbah Ibu di Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa dan semua khotbah-khotbah Ibu lainnya, puji Tuhan. Dan saya ini dulu orangnya gampang tersinggung dan juga gampang marah.
Tapi ketika saya sering mendengar khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya mulai bisa menguasai diri, puji Tuhan ya. Dan saya juga mau bersaksi, pernah ada benjolan di leher saya. Saya selalu berdoa dan saya tumpang tangan. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Dan saya selalu perkatakan, saya sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya saya terus berkatakan sekalipun benjolan itu masih ada, saya terus ucapkan saya sudah sembuh, saya tumpang tangan terus setiap saat. Jadi Ibu mempraktekkan perkataan iman ya. Dan puji Tuhan Bu, ya Tuhan itu menjawab doa-doa kita yang sungguh-sungguh percaya. Sekarang puji Tuhan benjolan saya benar-benar sudah hilang. Karena Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik buat saya dan juga buat kita semua. Terima kasih Ibu buat setiap firman Tuhan yang membuat saya semakin bertumbuh dewasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, rumah tangga Ibu dan seluruh tim Mesbah Doa serta Mesbah Syukur. Dan doa saya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dimenangkan bagi Kristus. Amin, amin, amin. Wow saudara ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Ya satu hal yang saya tangkap hari ini, Ibu berkata bahwa setelah mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah saya, karakternya berubah. Dulu gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, gampang kepahitan. Tapi setelah mendengarkan khotbah-khotbah, Mesbah Doa, Mesbah Syukur, ya diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sekarang tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah. Bahkan satu saat ada benjolan muncul di leher dan ya Ibu belajar untuk berharap pada Tuhan, berdoa dan setiap saat ya ditumpang tangan dan diperkatakan dengan iman, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Setiap hari aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa apabila kita meminta sesuatu dalam doa dan kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan sungguh-sungguh terjadi. Dan betul ya, hari ini kesaksian Ibu benar-benar benjolannya sudah hilang. Setiap hari ketika dipegang ada, tapi dipercaya dalam nama Yesus hilang. Besok dipegang lagi ada, dalam nama Yesus hilang. Ya, tidak gampang mempraktekkan iman ya, ketika mempraktekkan yang seperti itu. Kalau kita cerita orang lain pasti bilang gila kamu. Tapi ya itulah Alkitab bilang ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Dan sekarang puji Tuhan benjolannya itu benar-benar sudah hilang. Ya dan semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Ibu ya buat kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 27. Kemarin dikatakan ya bahwa tidak ada harapan bagi orang fasik ya. Ayub sangat percaya bahwa orang fasik itu tidak ada pengharapan. Jadi lebih baik hiduplah menjadi orang benar. Sekarang kita masuk Ayub pasal 28, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayat yang pertama Ayub 28, memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Ayat 4, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas mereka melayang-layang jauh dari manusia. Ya, dan ayat yang kelima, tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Ayat yang ke-8, binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya.
Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungannya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Jadi saudara, Ayub ini sedang berkata-kata, dia bilang bahwa manusia itu cenderung pengen mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya dia katakan orang menyelidiki dan ya menambang perak ya dengan ilmu pengetahuan manusia. Manusia mencari perak, mencari emas ya, mengambil batu-batu yang berharga, bahkan manusia selalu ingin tahu sampai ke batas kekelaman. Ya, banyak penelitian dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat di sini judul perikopnya adalah manusia tidak dapat menemukan hikmat. Di sini Ayub sedang berkata bahwa seringkali manusia itu ya mencoba mempelajari segala sesuatu. Ya, bahkan banyak hal-hal yang kelihatannya luar biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi untuk menemukan hikmat Tuhan itu memang adalah hal yang sangat luar biasa dan itu tidak tertandingi oleh harta kekayaan atau apapun juga. Di sana Ayub berkata bahwa tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya itu dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit dan mengandung emas urai. Bahkan di dalam tanah ini saudara, ya ada banyak menyimpan pengetahuan yang begitu luar biasa. Tanah itu atasnya kalau ditanami singkong ada ya menghasilkan. Jadi tanah itu menghasilkan pangan kata Ayub. Tetapi bawahnya ini ya di bawah bumi ini kita tidak tahu. Ya bahkan ya para ilmuwan berkata ternyata jauh di bawah kedalaman bumi ini ada api yang panas saudara. Makanya dikatakan ya tanah yang menghasilkan pangan itu di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Tapi manusia tidak dapat menyelami semuanya, terutama untuk mengetahui dan mencari hikmat itu sendiri. Bahkan Ayub mencoba menggambarkan di sini bahwa ya ada banyak kekayaan alam, batu-batunya itu ada batu lazuris, ya lazurit, juga mengandung emas urai, bahkan jalan ke sana tidak dikenal oleh satu ekor ya binatang buas sekalipun tidak mengetahui. Ya bahkan Ayub berkata manusia ayat yang ke-9 ya ayat yang ke-8 binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya. Ayub sedang menyatakan ada satu tempat yang tersembunyi dalam kedalaman bumi ini yang tidak bisa ditembusi oleh siapapun. Ya dan dia bilang manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Jadi itulah hikmat manusia, kepandaian manusia yang terus ingin mencari, menggali ada sesuatu yang berharga di bawah bumi ini. Ya dengan kekuatan pengetahuan Ayub berkata dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala yang berharga ada di dalamnya. Air sungai yang merembes di bendungannya dan yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Jadi manusia itu punya kuasa, punya ilmu pengetahuan yang dapat membawa segala hal itu untuk dapat dipelajari. Ya ayat 12 berkata, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Sekalipun manusia itu sudah berhasil membuat tambang perak, tambang emas, tambang batu-batu yang berharga, tapi hanya sedikit orang yang menemukan hikmat. Sebab Alkitab berkata hikmat itu tidak bisa dicari dalam kedalaman laut, hikmat tidak bisa dicari dalam kedalaman dasar bumi, hikmat juga tidak bisa dicari di langit atau dimanapun. Sebab firman Tuhan berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Manusia boleh punya pengetahuan yang tinggi tetapi hikmat adalah satu karunia yang dari Tuhan. Ya hikmat muncul dalam kehidupan manusia agar mereka mengerti jalan Tuhan, agar mereka mengerti
semua ya rencana-rencana Tuhan, mereka mengerti di balik setiap pergumulan itu ada apa, hanya satu, waktu kita memiliki hikmat Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Seringkali banyak orang mencari ilmu pengetahuan dengan begitu luar biasa, tapi sedikit dari mereka yang ingin mendapatkan hikmat Tuhan. Makanya Ayub berkata, di manakah hikmat dapat diperoleh, di manakah tempatnya akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Orang-orang yang hidup di dunia ini tidak mau memperoleh hikmat. Mereka itu nggak mau mencari akal budi. Mereka hanya sibuk mengejar sesuatu, ilmu pengetahuan, kepintaran, bahkan harta benda. Tapi hanya sedikit orang-orang yang ingin mengetahui di manakah hikmat itu ada. Ya, kata samudra raya ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut ia tidak ada padaku. Hikmat itu nggak ada dalam samudra yang dalam. Hikmat itu tidak ada pada laut yang dalam. Ya, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Bahkan hikmat itu harganya tidak sebanding dengan kekayaan emas, perak atau hasil tambang apapun. Untuk menggantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopas yang mahal atau dengan permata lazurit. Ini yang disebutkan adalah permata berlian-berlian yang mahal, saudara, tapi tidak sebanding dengan hikmat. Ayat yang ke-16, ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ya dengan batu-batu permata. Ayat 17, tidak dapat ditimbang oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik giwang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun manusia dapat mencari tambang-tambang batu-batu berharga, batu berlian, kekayaan, emas, perak dan lain sebagainya, tapi semua itu tidak dapat menandingi nilai daripada hikmat Tuhan. Ya, karena itu saudara, ayo cari hikmat Tuhan itu. Ingat, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Itu harganya luar biasa, lebih tinggi dari semua. Makanya ketika orang itu hidup memiliki hikmat Tuhan, maka dia pasti berhasil dalam segala hal, dan yang terutama dia mengerti isi hati Tuhan. Ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata kepada desas-desus yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara bisa bayangkan, hikmat itu tidak sebanding dengan batu permata atau emas ofir. Emas ofir itu dianggap sebagai emas terbaik yang tersedia di dunia ini. Ofir itu mungkin terletak di Afrika, saudara, sepanjang pesisir Arabia atau di India. Dimanapun lokasi Ofir itu jaraknya sangat jauh dari kita ini. Ya, karena dibutuhkan waktu 3 tahun bagi kapal-kapal Salomo untuk melakukan pelayaran dan mengambil emas Ofir. Itu adalah emas terbaik di dunia. Tapi Alkitab berkata bahkan hikmat Tuhan itu melebihi dari emas Ofir. Takut akan Tuhan itu adalah kunci dari hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Karena itu saudara, hari ini kita ini harus hidup memiliki hikmat Tuhan. Kita harus dipimpin oleh hikmat Tuhan supaya hidup kita berhasil dan beruntung dan menyenangkan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa apa? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan,
dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Mari kita hidup jauhkan dosa dari hidup kita. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Sebab ketika kita hidup menjauhi dosa dan takut Tuhan, kita memiliki hikmat dan akal budi. Dan kita pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Waktu kita menemukan hikmat, itu lebih dari menemukan emas, perak, bahkan kekayaan apapun. Sebab hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, mengajarkan banyak hal kepada kami. Ajar kami untuk terus mengejar hikmat dalam hidup ini. Ajar kami agar kami ketika kami punya hikmat, kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, di balik persoalan kami. Ketika kami punya hikmat Tuhan, maka kami akan mengetahui banyak rancangan Tuhan di hidup kami. Berikan kami akal budi, yaitu dengan kami hidup menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam persoalan beban yang berat, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan hidup, mereka yang sedang ada dalam sakit penyakit, mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, biarlah Tuhan yang melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Berkati setiap rumah tangga, biarlah suami bertobat, istri bertobat, anak-anak dipulihkan, semua dipulihkan Tuhan. Berdoa juga bagi setiap mereka yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar hidup kami Tuhan boleh ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Ampuni kami dan pulihkan hidup kami. Biarlah yang mencari pekerjaan boleh menemukan yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa malam ini Tuhan bagi setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan kita di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan terjadi. Karena bilur Yesus, darah Yesus membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas bangsa ini. Kasih karunia Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Hikmat dan takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan, kami berdoa keamanan, ketentraman terjadi bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan kami boleh terus semakin menjaga iman kami di hadapan Engkau. Semakin kuat bertahan dalam kebenaran firman-Mu. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau boleh menjemput setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya